Bagi yang terkait dengan swab sudah saya sampaikan. Insya Allah itu bukan kebijakan wali kota Surabaya. Di pintu masuk dan pintu keluar Suramadu itu harus dibubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Ratusan warga Madura berunjuk rasa di depan kantor wali kota Surabaya. Diperkirakan, sekitar pukul 11.30 rombongan pengunjuk rasa tiba di depan Balai Kota Surabaya, dengan membawa satu tuntutan, hentikan suap terhadap warga Madura yang melintas di Jembatan Suramadu. Dalam aksinya, massa pengunjuk rasa memaksa wali kota Surabaya Eri Cahyadi menemui massa pengunjuk rasa. Tujuannya adalah melakukan dialog terbuka. Berdasarkan pantauan Rajawarta di lokasi unjuk rasa, permintaan peserta unjuk rasa yang meminta wali kota Surabaya untuk menemui pengunjuk rasa tidak berjalan mulus. Pasalnya, wali kota Surabaya hanya mau menerima 10 perwakilan pengunjuk rasa. Negosiasi pun terjadi antara pemerintah dengan peserta unjuk rasa, dan hasilnya wali kota mau menerima 20 perwakilan. Namun, tawaran pemerintah ditolak oleh pengunjuk rasa. Melihat situasi mulai tidak kondusif, dan Rem 084 Baskara Jaya Brigjen TNI Herman Hidayat ikut meredakan suasana. Berkat koordinasi Kombes Joni Edison Kapolrestabes Surabaya, dan Rem Baskara Jaya Brigjen TNI Herman Hidayat, akhirnya wali kota Surabaya mau menemui peserta unjuk rasa. Bagi yang terkait dengan swab sudah saya sampaikan. Insya Allah itu bukan kebijakan wali kota Surabaya yang harus saya sampaikan kepada jenengan. Hari ini pun saya diam terus. Kenapa hari ini saya sudah dapat surat dua. Surat yang pertama dari provinsi, surat yang kedua dari Bupati Bangkalan untuk meminta bantuan untuk tenaga swab. Saya kan bingung. Jadi nanti insya Allah itu sudah saya sampaikan kepada provinsi, gubernur, insya Allah di sini juga ada satgas. Jadi nanti terkait swabnya itu kapan, berapa hari, ditiadakan atau tidak, itu insya Allah satgas COVID, Pak Danrem yang akan menyampaikan Pak Panglima nanti. Karena kami juga menjalankan tugas. Jadi insya Allah sekali lagi, penyekatan untuk swab itu bukan kebijakan wali kota Surabaya dan Bupati Bangkalan. Tapi ini adalah untuk mencegah COVID yang dilakukan. Insya Allah kami hanya menunggu perintah dari Satgas COVID-nya Jawa Timur. Insya Allah Pak Danrem nanti yang untuk Bangkalan dan Surabaya. Apapun perintahnya, insya Allah akan saya jalankan. Tapi apa yang jenengan inginkan sudah saya sampaikan semuanya kepada beliau-beliaunya. Ini ada Pak Danrem. Jadi nanti teman-teman, ini semuanya ada Pak Satgas. Jadi insya Allah TNI Polri yang akan menentukan ini iya atau tidak, berhentinya kapan, insya Allah beliau akan menjelaskan semuanya. Karena kalau saya pun, nanti saya pikir ada namanya SIKM yang berlaku 7 hari, dan alhamdulillah itu sudah dituruti sama Bupati Bangkalan. Termasuk saudara saya pun kesini, iso, bingung. Karena itu, ya, karena nanti jadi Pak Danrem terkait dengan swab ini sudah saya sampaikan. Pak Danrem tolong disampaikan kapan swab itu dilanjutkan, dihentikan, monggo. Karena saya ini bukan kebijakannya wali kota, bukan kebijakannya Bupati Bangkalan, bukan. Jadi insya Allah Satgas COVID-nya Bangkalan Surabaya itu langsung beliaunya nanti akan dipegang oleh TNI Polri, sehingga apapun nanti insya Allah saya yakin beliau punya kebijakan. Nanti terkait dengan itu kami akan menjalankan. Jadi kita ini menjalankan perintah. Karena itu saya dimintain tolong loh Mas, ono suratin. Tapi guru tak lakoni sampai saya kira nambahi wong. Karena nambahi, karena apa sih itu bingung aku gini bilang enggak, karena minta tambahan dari Bupati Bangkalan. Akhirnya kita simpan dulu, insya Allah nanti Pak Danrem ini yang akan menyampaikan, karena kita akan diambil pemimpinnya adalah TNI Polri. Kita ikut saja kok, insya Allah kalau beliau sudah mengatakan aman, gak usah swab, insya Allah gak ada swab. Sementara, Musfikul Khoir mewakili Korlap Aksi usai berdialog dengan Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya kepada Rajawarta menegaskan,
bahwa tuntutan massa aksi tidak berubah, yakni menuntut suap di kawasan Jembatan Suramadu dihentikan. Berikut penjelasannya. Hasil kesimpulan pertemuan dengan Wali Kota Surabaya. Jadi tuntutan kita yang pertama yang dibawa ke Wali Kota Surabaya untuk bagaimana pencekatan di Suramadu dan di Bangkalan itu, di pintu masuk dan pintu keluar Suramadu itu harus dibubarkan. Harus. Karena apa? Karena itu yang menimbulkan kerumunan besar dan tidak mematuhi protokol kesehatan, sehingga ini jelas-jelas kesalahan pemerintah daerah, baik Wali Kota Surabaya dan juga Bangkalan. Karena ini sebenarnya kebijakan ini pasti dibuat oleh keduanya, kedua daerah, karena tetap ada yang memakai adalah kolektif kolegial pemerintah, kan begitu, hanya kesatuan. Jadi kami meminta untuk bagaimana swab yang ada di pintu masuk Suramadu dan pintu keluar Suramadu ini harus dibubarkan dan dihentikan. Nah, sedangkan pendapat dari Bapak Eri tadi akan berusaha, tapi yang jelas arah Surabaya jelas tidak akan diswab kembali. Itu sudah ada rekamannya Pak Eri ya. Tapi yang jelas kalau 3 kali 24 jam gerakan swab ini masih ada dan masih berkerumun, maka warga Madura akan lebih banyak lagi. Tadi kan Wali Kota sempat mengatakan bahwa harus ada SIKM. Ya, surat izin keluar masuk. Proses yang dikeluarkan terkait SIKM itu, surat izin keluar masuk, itu harus melampirkan swab. Sebenarnya tidak ada gunanya itu. Itu hanya manipulasi pemerintah untuk bagaimana mengalihkan seakan-akan tidak diswab, tapi eksistensinya tetap diswab itu. Maka kami sebenarnya itu semuanya harus dihapus. Kalau betul-betul memang ada penjegatan, lakukan swab secara khusus oleh pemerintah daerah. Contoh yang tadi yang disampaikan, kalau memang yang berdominan adanya COVID di 4 kecamatan di Bangkalan, ya turun Satgas ke situ. Tenaga begitu, sehingga tidak mengefek dan berakibat kepada warga Madura yang ada di lain kota. Tadi Wali Kota kan sempat meminta warga Madura juga harus berdialog dengan Bupati tentang hal ini. Makanya kami tadi ini satu gerakan kita pertama untuk ke Wali Kota Surabaya. Kita sudah jelas. Yang pastinya kalau ini tidak ada gerakan yang dari Bangkalan, kita akan temui juga Bupati Bangkalan. Karena begini Mas, kenapa kok ini atas nama warga Madura? Sebenarnya munculnya problem ini dari Bangkalan, gitu loh. Sehingga kabupaten lain Sampang, Pamekasan juga kena. Harus semuanya diswab juga kayak gitu. Kan yang parah, yang ada COVID yang sangat ganas ini memang di 4 ini turunkan Satgas. Kalau Bangkalan belum menemukan tenaga medis yang cukup, ya minta bantuan ke Surabaya untuk turun dan langsung cek. Maka dan Ramil, Pak Kapolres turun juga, intinya begitu di situ. Nah, nantinya apa ada rencana juga akan turun? Kalau ini tuntutan kami ini tidak dikabulkan, maka kami warga Madura akan melakukan langsung kepada Wali Kota Jawa dan evaluasi kepada Gubernur Jawa Timur. Siap. Dikasih waktu berapa hari? Ini 3 kali 24 jam. Apalagi tidak ada perubahan di situ, tetap ada pencegatan dan masih diswab lagi, maka kami akan melakukan gerakan massa yang lebih banyak, khususnya warga Madura.